Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Herbiansyah. Saya dari Universitas Nasional. Jurusan saya Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika atau disingkat FTKI, bagian TI. Saya ingin menjelaskan atau mengerjakan tugas UTS dari mata kuliah Metodologi Penelitian Informasi. Saya membuat judul pembuatan aplikasi memantau lokasi anak berbasis Android menggunakan location base. Yang pertama adalah abstrak. Isi abstraknya adalah pada era global seperti sekarang ini, perkembangan teknologi sangat pesat, terutama pada smartphone. Perkembangan teknologi smartphone yang begitu cepat menghasilkan dampak positif bagi manusia. Dampak positif tersebut antara lain kecepatan, kemudahan akses, dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sudah banyak aplikasi pada smartphone yang bisa digunakan, maksud saya yang bisa dibuat guna mempermudah aplikasi menentukan letak lokasi pengguna. Pengguna dapat dengan mudah menentukan lokasi dari diri sendiri ataupun orang lain, seperti misalnya lokasi anak. Seringkali anak membolos sekolah dan keluar malam tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibangun aplikasi membuat lokasi anak berbasis mobile guna memudahkan para orang tua untuk memantau lokasi anak-anak mereka. Metode penelitian ini yang digunakan adalah SDLC atau Software Development Life Cycle. Dengan teknik waterfall, aplikasi memantau lokasi anak ini berbasis Android menggunakan bahasa pemrograman Java, database MySQL, serta Location Based Service (LBS) sebagai penunjuk lokasi anak. Untuk metode pengujian aplikasi menggunakan metode black box testing. Hasil black box testing dari aplikasi memantau lokasi anak berbasis Android menggunakan LBS ini menunjukkan bahwa semua fungsi yang terdapat pada aplikasi ini telah berhasil berjalan sesuai fungsinya. Kata kuncinya adalah Android, MySQL, Java, Location Based Service (LBS) atau SDLC. Kemudian pendahuluan. Remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Pada masa remaja merupakan masa di mana untuk mencari pola hidup yang paling sesuai untuk dirinya. Seringkali pada masa ini banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya. Kesalahan-kesalahan remaja yang menimbulkan kesalahan pada lingkungan ini yang sering disebut sebagai kenakalan remaja. Salah satu faktor yang melatar belakangi kenakalan remaja antara lain yaitu faktor eksternal. Contoh faktor eksternal adalah kurangnya perhatian orang tua. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak. Karena itu baik buruknya struktur keluarga memberikan pengaruh baik untuk atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Salah satu contoh kenakalan remaja adalah bolos sekolah dan sering keluar malam. Perkembangan teknologi semakin pesat pada era sekarang ini. Salah satu teknologi yang tidak bisa lepas dari masyarakat ini adalah teknologi komunikasi menggunakan telepon pintar atau lebih dikenal dengan smartphone. Smartphone memiliki beberapa fitur, diantaranya kamera, internet, dan global positioning system atau GPS, termasuk teknologi LBS, Location Based Service. Location Based Service (LBS) adalah sebuah service untuk memberikan informasi sesuai lokasi pengguna berada, contohnya seperti menunjukkan lokasi terdekat dari pengguna seperti SPBU, masjid, ATM, Location Based Service.
Berdasarkan uraian di atas dan penelitian yang sudah ada, maka penulis tertarik untuk mengembangkan aplikasi tugas akhir dengan judul aplikasi memantau lokasi anak berbasis Android menggunakan Location Based Service (LBS). Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu orang tua dalam mengawasi anak-anaknya. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk membuat aplikasi Location Based Service atau LBS yang menampilkan lokasi anak yang dapat diakses melalui perangkat bergerak. Untuk menghindari pembahasan yang meluas, maka dalam tugas akhir ini ditetapkan batasan-batasan masalah dengan hal-hal berikut. Yang pertama, aplikasi ini dibangun untuk pengguna smartphone Android. Yang kedua, aplikasi ini berjalan pada Android versi Jelly Bean 4.3 sampai Lollipop 4.5. Aplikasi ini digunakan untuk siswa SD sampai SMA dan para orang tua. Aplikasi yang digunakan membutuhkan koneksi internet atau GPS. Dan GPS. Yang kelima, data digunakan bukan data sebenarnya atau dummy. Posisi ditunjukkan oleh GPS mempunyai faktor kesalahan. 7. Penelitian ini bermaksud merancang dan membuat aplikasi yang dapat menampilkan lokasi keluarga, terutama anak, tanpa membahas kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh anak. Yang pertama adalah dasar teori. A. Java merupakan pemrograman objek murni karena semua kode pemrogramannya dibungkus dalam kelas. Java berdiri di atas sebuah mesin interpreter yang diberi nama Java Virtual Machine (JVM) atau JVM. Inilah yang akan membaca bytecode dalam file kelas dari suatu program sebagai representasi langsung program yang berisi bahasa mesin. Oleh karena itu, bahasa Java disebut sebagai bahasa pemrograman yang portable karena dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi asalkan pada sistem operasi tersebut terdapat JVM. Berikutnya adalah Location Based atau LBS. Location Based Service atau LBS adalah salah satu bentuk layanan yang didasarkan pada posisi pelanggan berada di saat ini. Kadangkala user atau pengguna sendiri tidak mengetahui di mana dia berada. Oleh karena itu, sistem yang akan bekerja untuk membantu pelanggan menentukan posisinya saat ini. Selanjutnya, setelah posisi tersebut diketahui, data tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memungkinkan pelanggan untuk mengakses segala informasi yang terkait dengan posisinya saat ini melalui GPS. Yang berikutnya adalah Gelombang Position System atau GPS. GPS adalah singkatan dari Gelombang Position System, yang merupakan sistem navigasi dengan menggunakan teknologi satelit yang dapat menerima sinyal dari satelit. Sistem ini menggunakan 24 jam satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima receiver atau receiver di permukaan, di mana GPS receiver ini akan mengumpulkan informasi dari satelit GPS seperti latitude dan longitude. Berikutnya D itu adalah MySQL. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Selebihnya bisa dibaca dengan seksama. Berikutnya adalah E, yaitu PHP. PHP dibangun dari skrip yang ditulis secara plain text. PHP interpreter adalah bagian dari perangkat lunak yang ada pada web server yang membaca file tersebut dan mengartikannya, memberikan keluaran HTML
dan petunjuk mengenai bagaimana perilaku yang ada maupun menginterpretasikan masuk dari pengguna. Berikutnya bisa kita baca dengan seksama. Berikutnya adalah F atau Android. Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri, sehingga dapat digunakan oleh bermacam-macam peranti bergerak. Yang dibutuhkan untuk melalui pemrograman Android adalah Android SDK, Software Development Kit, dan juga JDK, Java Development Kit, serta membutuhkan Java EDA yang digunakan untuk menulis coding Android dan juga emulator untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Berikutnya adalah black box testing. Black box testing merupakan penguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksud untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Pengujian black box dilakukan dengan membuat kasus uji yang bersifat mencoba semua fungsi dengan memakai perangkat lunak apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Kemudian masuk ke perancangan sistem. Untuk menyelesaikan tugas akhir ini digunakan software Development Life Cycle atau SDLC, merupakan proses pengembangan atau pengubahan suatu sistem perangkat lunak dan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya. Salah satu model yang dimiliki oleh SDLC adalah teknik waterfall. Teknik waterfall menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara terurut dimulai dari analisis, desain, pengodaan, pengujian, dan tahap pendukung. Pada bab ini dijelaskan mengenai apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, di mana hasil akhirnya adalah aplikasi menentukan lokasi anak berbasis data Android yang dikembangkan menggunakan metode SDLC waterfall. Sistem aplikasi dalam menggambarkan kebutuhan sistem digunakan use case diagram. Untuk kebutuhan aplikasi dapat dilihat pada gambar yang pertama. Berikut adalah contoh perakitan atau flowchart dari perancangan sistem aplikasi. Berikut gambar kedua. Gambar ketiga. Gambar ketiga menunjukkan proses ketika user melakukan login. Kemudian gambar keempat. Gambar keempat menunjukkan activity diagram menampilkan peta lokasi keluarga. Pada gambar 4 merupakan proses ketika menampilkan peta lokasi keluarga. Berikutnya ada gambar kelima dan keenam. Pada gambar keenam merupakan proses di mana user menghapus salah satu anggota keluarga. Pada gambar ketujuh menggambarkan proses ketika user akan melakukan perubahan identitas. Gambar ke-8 menggambarkan proses ketika user melakukan proses pencarian lokasi salah satu anggota keluarga yang dituju. Dan gambar ke-9 menggambarkan proses ketika user memilih menu telepon guna menelpon anggota keluarga yang dituju. Ke-10 merupakan gambar ketika user memilih menu profil untuk mengetahui identitas salah satu anggota keluarga. Berikutnya gambar 11. Penjelasannya bisa kita baca dengan seksama.
begitu juga gambar 12. Dan kita masuk ke perancangan basis data. Pembuatan basis data dilakukan melalui localhost atau PHP myadmin yang nantinya tabel akan diunggah ke dalam web hosting. Penyimpanan data akan melibatkan 3 buah tabel, yaitu tabel user untuk menyimpan data pengguna, tabel lokasi untuk menyimpan lokasi pengguna, dan tabel TBL keluarga untuk menyimpan data anggota keluarga. Untuk menggambarkan basis data pada aplikasi ini dapat dilihat pada gambar 13. Berikut adalah contohnya. Berikutnya adalah A. Perancangan antarmuka. Desain layout antarmuka merupakan tahapan yang dilakukan berikutnya. Desain layout antarmuka bertujuan memberikan gambar secara umum dari aplikasi yang akan digunakan. Desain layout antarmuka merupakan tahapan yang paling penting karena tampilan akan berpengaruh terhadap pengguna, baik dari segi kenyamanan serta kemudahan dalam penggunaan aplikasi, seperti yang ditunjukkan pada gambar 14 sampai gambar 20. Gambar 14 sampai 20. Masuk bab 3, yaitu implementasi dan pengujian. Implementasi. Tahap implementasi dan pengujian dilakukan secara terurut berdasarkan kebutuhan dari sistem. Tahap pertama yang dilakukan adalah pembuatan basis data, dilanjutkan dengan tahap pembuatan layout aplikasi. Tahap pembuatan basis data. Pembuatan basis data dilakukan menggunakan aplikasi PHP myadmin. PHP myadmin menyediakan layanan pembuatan basis data secara GUI. Dengan memilih beberapa pilihan basis data sudah dapat dibuat. PHP myadmin juga menyediakan menu SQL yang digunakan untuk mengeksekusi langsung ke basis data. Berikut merupakan salah satu query yang digunakan untuk membuat tabel user. Berikut adalah contohnya. Dan kita masuk ke nomor 2, pembuatan aplikasi. Pada pembuatan aplikasi, yang pertama kali dilakukan adalah membuat halaman login. Halaman ini merupakan halaman awal ketika pengguna mulai menjalankan aplikasi. Tampilan halaman login ketika aplikasi dijalankan ditunjukkan pada gambar 21 sampai gambar 28 sampai gambar 28. Mari kita simak dengan seksama contoh gambar-gambarnya. Dan masing-masing gambar mempunyai penjelasan masing-masing. Berikutnya B, tahap pengujian. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode black box. Pengujian ditekankan pada fungsional dari aplikasi. Tahap ini berisi serangkaian pengujian fungsi dan tombol aplikasi. Hasil dari pengujian dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 4 hasil pengujian black box. Kemudian kita masuk ke bab 4, yaitu penutup. Yang A adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian,
dan analisis pembuatan aplikasi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi yang dibuat pada tugas akhir ini dapat menampilkan lokasi pengguna dan juga anggota keluarga, terutama anak, sehingga orang tua yang menggunakan aplikasi ini dapat melihat lokasi anak mereka saat ini. Yang kedua, berdasarkan pengujian yang dilakukan, aplikasi yang dibuat pada tugas akhir ini dapat dijalankan pada perangkat bergerak dengan sistem operasi Android versi Jelly Bean dan Lollipop. Yang ketiga, pada tugas akhir ini pembuatan aplikasi menggunakan Eclipse. Yang keempat, aplikasi yang dibuat pada tugas akhir ini membutuhkan koneksi internet dan GPS untuk menampilkan posisi pengguna. Kemudian B adalah saran. Berdasarkan pengujian dan analisis terhadap aplikasi memantau lokasi anak berbasis Android menggunakan location based service yang telah dibuat, penulis memberikan beberapa saran untuk mengembangkan aplikasi di kemudian hari. Yang pertama, penambahan fitur location history untuk menampilkan lokasi yang pernah dilalui kemarin. Yang kedua, penambahan fitur lupa password untuk pengguna. Yang ketiga, pengembangan aplikasi agar dapat dijalankan pada berbagai platform seperti iOS, Windows Phone, dan BlackBerry. Berikutnya adalah pustaka, daftar pustaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.